untuk perempelan tunas itu jangan sekali-sekali membuang daunnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Petani TRS. Sore hari ini, tepatnya jam 5 sore, kita berkunjung ke lahan tanaman tomat, di mana kita akan membahas masalah perempelan tunas air, di mana tanaman tomat bukan hanya untuk pemupukan dan pemberian fungisida atau insektisida. Banyak hal yang harus dilakukan para petani tomat untuk menghasilkan yang maksimal, yaitu perempelan tunas air. Hal yang sangat penting karena dimana untuk perempelan sendiri itu sangat membantu untuk pertumbuhan perkembangan tanaman tomat. Mas, kameranya iso dicedekne nggak ketok iki? Oh, Kamerane ya. Contohnya kayak ini, Mas. Tunas terlalu banyak tunas akhirnya cabang ye iki gak iso timbul. Jadi perlu diingu sing ning sore cabang ye. Jadi kayak tunas iki harus dicopot. Dikurangi supaya pertumbuhannya tunas iki iso berkembang. Terus gak tunas iki tok, harusnya iki daun-daun iki ojo sampai lah miwil cedek teko cabang teko ye iki. Contohnya iki. Lah aku nggawe gunteke apa iki? Cutter. Luwih gampang. Soalnya dek arep apa? Kudune luwandep tenan. Lah orang kok apa jenenge? Nyerembet. bahasa Arabnya ngelontok merembet ya. ngelontok Bahasa terkelupas akhirnya terkelupas kenai pohone. Contoh kayak iki lah, iki teman-teman harus tunas semua harus dibuang karena ada kemungkinan dia mengeluarkan tunas dari sini. Seharusnya kalau ini harus yang dipiara harus cabang ya saja. Kayak ini tunas ini kan, kalau ini kan dipiara ini. Kalau ini kan dipiara karena ini sudah berhenti nggak mau mengeluarkan tunas. Seharusnya kalau yang ini harus tidak dipiara. Contoh ini kayak ini. Ini harus dipiara yang Y saja ya. Ini dikurangi. Dihabiskan tunas-tunas airnya yang nggak bermutu, nggak berfungsi. Contoh ini. Nggak perlu banyak. Kalau untuk umur 25 hari pemiwilan daun nggak perlu banyak-banyak. Contoh kayak ini lagi ya. Ini cuma kesalahan kemarin ini ya. Cuma saya miwilnya malam. Ada yang bilang miwilnya harus sedikit kena matahari supaya ininya cepat kering. Kalau saya nggak pakai begitu. Yang penting ada waktu langsung. Oke Mas, ini saya mau tanya ini, berapa hari setelah tanam baru bisa perempelan tunas air? Kalau perempelan tunas air itu sebenarnya itu yang tepat itu 20 hari. 20 hari setelah tanam. Iya, Mas, ya? kalau 25 hari tunasnya itu sudah panjang. Seharusnya 20 hari. Kadang kalau perkembangannya bagus itu bisa 15 hari sudah diwiwil. Ada yang sudah umur ya 20 itu daunnya sudah kuning-kuning itu. Itu harus diwiwil. Kalau ini belum ada ini yang kuning-kuning ini. Alasannya untuk perempelan tunas air itu apa Mas? Ya itu. Emang bisa tumbuh kelapa atau gimana? Kok bisa Bukan. harus dirempel? Karena pertumbuhan tomat ini kalau tidak diwiwil nantinya dia cebol, pendek, nggak bisa tinggi. Karena apa? Nutrisi yang dimakan untuk tunas yang di atas ini tidak bisa, karena dimakan sama tunas-tunas air ini, sama dedaunan yang di bawah ini gitu. Cabang Y ini cabang Y ini kan ini cabang Y ini sebenarnya kan ada tunas ini.
sebenarnya ini nggak harus dipiara ini nggak efektif ini nggak efektif karena sudah ada tunas yang mengeluarkan potensi yang untuk ke atas begitu. Intinya cabang-cabang tunas ini nggak sangat menghasilkan yang maksimal. Kalau sudah berbuah bisa dirempel apa enggak, Mas? Kalau sudah berbuah iya, seharusnya harus dirempel. Soalnya kalau nggak dirempel itu ngobatnya setengah mati karena sudah rimbun. Oh, daun-daun yang di bawah apalagi itu, Mas, ya? kebanyakan petani di sini kan kayak sayang kalau kita rempel nanti cabangnya yang tunas airnya ini kalau sudah besar kan ada buahnya. Kalau saya enggak, karena nanti mengurangi potensi besarnya buah ini, nggak bisa besar karena pupuk apalagi nggak didasari begitu, nantinya makanannya kurang. Katanya kalau untuk perempelan itu baiknya itu jam 10 sampai jam 4, Mas. Itu karena supaya waktu perempelan itu Perempelan setelah pengobatan biar nggak masuk ke lubang yang ini yang habis dirempel ini. Nah ini, nah, begitu. coba contohin satu pohon, Mas, untuk perempelan yang efektif tuh. Oh iya, di sana, mari. Buat satu contoh perempelan yang baik ya, teman-teman. Ke ahlinya. Contoh ini Mas. Nah, ini kan masih utuh, yang lain sudah saya rempeli semua ini. Nah, contoh ini pohon ini sangat normal, umur 25 ini sangat normal. Karena apa? Tunas cabang Y ini mengeluarkan tunas, jadi yang kita harus rempel ini. Contoh ini daunnya ini kan saya sudah potong kayak ini, tunas air. Ini daun-daun ini jangan dibuang, ini kayak mau dekat sama ini cabang Y ini 1, 2, 3, 4 ini nggak boleh dibuang dulu. Nah ini cabang tunas airnya ini. Wah, ketutupan daun, Mas. Ya ini kayak ini lah. Nah ini kan dekat cabang Y ini. Sebenarnya kalau khususnya petani ini nggak dibuang ini. Ini kalau nggak dibuang nutrisi nggak cepat dimakan sama tunas ini. Jadi ini harus dibuang, Mas. Nah ini sebenarnya nggak efektif ini. Ini buahnya nanti sedikit baru kecil-kecil. Nah ini tunas air. Nah salah satunya kalau untuk perempelan tunas itu jangan sekali-sekali membuang daunnya, karena nanti lelah. Kalau daunnya dipotong nanti tunasnya akan keluar lagi. Besar sekali ini pohonnya, 1 jempol ini, lihat itu.